أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا علما نافعا لا ينسى وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ثم أما بعد. Berkata Imam Al-Muzani rahimahullah dalam kitabnya Syarhus Sunnah, hadhihi maqalatun wa af'alun ijtama 'alayha al-madun al-awwalun min a'immatil huda wa bi tawfiqillahi atasama biha at-tabi'un qudwatan wa ridha mujanabu at-takallufa fi makufu fasuddidu bi'aunillahi wa ufiqu lam yarghabu 'an al-ittiba'i fayuqassiru ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا ونحن بالله واثقون وعليه متوكلون وإليه باتباع آثارهم راغبون. Ya, artinya dan penjelasannya, hadhihi ini maqalat, yaitu tulisan-tulisan, ucapan-ucapan, waf'al dan perbuatan yang disepakati oleh generasi yang pertama dari para imam petunjuk, yaitu para sahabat. Jadi keyakinan ini itu diyakini oleh para sahabat. Ya, jadi akidah kita, ini akidahnya Syekh di sini dan juga kita semua itu bersambung sampai sahabat Nabi. Ini al-madhun al-awwalun, orang-orang yang sudah lewat dari yang pertama, generasi pertama, yaitu para sahabat, min a'immatil huda, dari imam, para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh ilmu. Yani bayyana, kata pensyarahnya di sini hafizahullah, bayyana rahimahullah annahu istakhlasa hadhihi al-aqidah mimma i'taqadahu wa sara 'alaihi al-awwaluna min as-sahabati al-hudat. Ini penulis menjelaskan bahwa dia inilah ringkasan dari keyakinan apa yang telah diyakini oleh orang-orang dahulu kita yang pertama, yaitu para sahabat Nabi, yang mereka telah mendapatkan petunjuk. Wa dzalika li'annahum khairul qurun, sebab mereka adalah sebaik-baik abad, orang-orang yang hidup sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup pada abadku, kemudian generasi setelah mereka yaitu tabi'in, kemudian generasi setelah mereka yaitu atba'ut tabi'in. Ya, jadi akidah ini, akidah Ahlus Sunnah ini, itu bukan karangan orang-orang sekarang atau karangan orang-orang yang tidak ada kaitannya dengan sahabat, tapi akidah ini bersambung sampai para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi kalau ada orang menuduh bahwasanya akidah salaf itu akidah Wahabi, dia jahil, bahkan jahil murakkab, jahil kuadrat, karena akidahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan murid-muridnya, dan juga sampai hari ini para ulama yang mengkaji kitabnya beliau, itu ternyata keyakinan itu juga diyakini oleh ulama sebelumnya, ya, yang hidup pada abad sebelum-sebelumnya sampai zamannya sahabat. Lah ini buku yang kita baca ini, ya, Imam Muzani ini muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i meninggal pada tahun 204. Ya. Imam Muzani muridnya. Ini pada abad kedua. Pada abad kedua Hijriyah. Dan ini juga akidahnya ulama sebelumnya dari kalangan atba'ut tabi'in dan juga tabi'in dan para sahabat.
Begitu pula para ulama setelah Imam Muzani pada abad ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ya, sampai pada abad ke-12, yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, abad ke-12. Sekarang abad ke-15 atau 15, ya, 1443. Sama akidahnya, sama, bersumber dari para sahabat. Begitu pula akidahnya Syekhul Islam bin Taimiyah, Ibnu Qayyim, Imam Adz-Dzahabi, Ibnu Katsir, Al-Mizzi, ya, muridnya Syekhul Islam bin Taimiyah, Al-Mizzi namanya, mertuanya Ibnu Katsir, yang ngarang buku Al-Kamal fi Asma'ir Rijal, tentang rawi-rawi hadis. Dan juga para ulama yang lainnya yang hidup di abad ini seperti Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani, Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, dan juga yang masih hidup sekarang Syekh Shalih Al-Fauzan. Itu tidak ada mengada-ngada mereka dalam berkeyakinan, ya, dalam agama Islam ini mengikuti salafus saleh, mengikuti para sahabat, sebagaimana dinyatakan di sini oleh Imam Al-Muzani rahimahullah. Walianna Allah Ta'ala atna ala imanihim, dan karena Allah Ta'ala telah memuji keimanan para sahabat, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, fa in amanu bimithli ma amantum bih faqad ihtadaw. Jika mereka di sini sebenarnya ini konteksnya berkaitan dengan ahlul kitab, Yahudi dan Nasara. Tapi ini juga untuk kita semua. Jika mereka beriman, baik Yahudi atau Nasara beriman, begitu pula kita semua beriman sebagaimana kalian wahai para sahabat beriman, faqad ihtadaw, maka mereka sungguh akan mendapatkan petunjuk, tidak akan sesat. Bimithli iman sahabat, seperti keimanannya para sahabat, faqad hasalat lahumul hidayah, maka mereka akan mendapatkan hidayah. Ya, jadi keyakinan kita adalah ahlus sunnah wal jamaah atau as-salafus salih, atau keyakinan kita adalah ashabul hadis, ahlul hadis, atau firqatun najiyah, atau taifah mansurah. Sama itu semua maknanya. Insyaallah setelah hatam ini ikhwan, jadi kita khususkan di masjid ini pembahasan masalah aqidah dan manhaj. Adapun di masjid lain itu kita ngaji yang lainnya kayak tafsir atau hadis atau fikih, ya, begitu. Jadi di sini Kamis dan Sabtu dan Ahad itu jadwal saya di sini. Insyaallah kita penekanannya fokus masalah aqidah dan manhaj. Insyaallah nanti kita akan ngaji bukunya Imam Al-Barbahari. Kalau ini sudah khatam, ya, Imam Al-Barbahari ngarang buku Syarh Sunnah, ya, yang disyarahkan oleh Syekh Shalih Fauzan. Kemudian bukunya Imam As-Sabuni, ya, itu mereka hidupnya pada abad keempat. Kalau Imam Al-Barbahari kalau nggak salah abad ketiga Al-Hijri. Nah, kita biar tahu, biar luas wawasan kita, khazanah tentang ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyah, yang mereka itu ada pada setiap abad dengan keyakinan yang sama. Adapun yang hari Sabtu dan Ahad di sini insyaallah kitab itu tadi Ali As-Sabuni, I'tiqadus Salaf Ashabul Hadis, yang disyarahkan oleh Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Syekh Rabi' itu masih hidup, umurnya 80 lebih. Begitu pula Syekh Shalih Fauzan masih hidup sampai sekarang, hafizahullah. Iya.
Qauluhu, sekarang perkataan dari Imam Al-Muzani, wa bi taufiqillah i'tasama biha at-tabi'un qudwatan wa ridha. Dan dengan hidayah dari Allah, para tabi'in mengikuti para sahabat dengan penuh keteladanan dan ridha, menerima. Fattabi'una lahum bi ihsan. Kata Syekh pensyarahnya di sini, hafizahullah, fattabi'una lahum bi ihsan tamassaku bi hadhihi al-aqidah iqtida'an biman salafahum min as-sahabati al-muhtadin. Maka para tabi'in yang mengikuti para sahabat dalam berkeyakinan dan beragama Islam dengan kebaikan, maka mereka berpegang dengan akidah ini atau keyakinan ini dalam rangka meneladani para pendahulu mereka dari kalangan para sahabat yang telah mendapatkan petunjuk. Waradu biha, dan mereka ridha, menerima dengan senang hati akidah para sahabat itu. Wa syarahat suduruhum laha, begitu pula dada mereka lapang, hati mereka lapang menerima akidah sahabat. Wa talaqauha bitaslimi wal qabul, dan mereka menerima akidah ini dengan menerima lahir batin dan tidak ada penolakan sedikit pun. Li'annaha al-aqidah allati umirna al-iman bil imani biha fil kitab wa sunnah. Sebab akidah inilah yang kita diperintahkan oleh Allah untuk beriman dengannya berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Kemudian perkataan Imam Al-Muzani, wa janabut takalluf fima kufu. Dan ahlu sunnah itu, para ulama ahlu sunnah salafiyah, mereka menjauhi takalluf. Takalluf itu membebani diri dengan perkara yang tidak ada dalilnya. Itu namanya takalluf. Mereka menjauhi itu karena ahlul bid'ah mereka itu membebani diri dengan akidah keyakinan yang tidak diyakini oleh para sahabat, dan mereka nggak punya dalil. Semua firqah, apakah itu Syiah, apakah itu Khawarij, Takfiri, apakah itu Mu'tazilah, itu akidahnya tidak mengikuti sahabat. Akidahnya tidak mengikuti sahabat mereka itu. Begitu pula Qadariyah, Jabriyah, begitu pula Murji'ah, apalagi Ahmadiyah, apalagi Liberaliyah wa Syaitaniyah, dari syaitan akidahnya. Ya. Ahlus sunnah mengikuti para sahabat. Mereka tidak membebani. Ini bayan al-musannif rahimahullah anna ma ja'a fil kitab was sunnah fil kifayah. Apa yang ada di Quran dan sunnah cukup. Wal ghunya, mencukupi. Wassalama, di dalamnya ada keselamatan. An natakallafa, daripada kita membebani diri dengan keyakinan yang tidak ada dalil, kemudian takharras, dan kita mengada-ngada umuran perkara-perkara lam tarid fihi, yang tidak ada dalam Al-Quran dan sunnah. Kama wal hasil inda ahlul bid'ah, sebagaimana yang ada pada ahlul bid'ah. Iya. Qala Ibnu Mas'ud, berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Hendaklah kalian mengikuti Rasulullah dan para sahabat. Iya. Berdasarkan Al-Quran sunnah itu, jangan kalian mengada-ngada dalam keyakinan, dalam amalan, dalam ibadah. Faqad kufitum, karena kalian sudah dicukupi oleh Allah dengan dalil Quran dan sunnah. Begitu ya kawan. Ya, tidak ada dalam agama ini misalnya keyakinan bahwasanya kalau memuji-muji Rasulullah maka Rasulullah akan datang rohnya. Maka kita harus berdiri
menyambut rohnya Nabi dengan mengucapkan ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, anta nur fauqa nuri, anta ikthiru wa ghali, dan seterusnya. Mana dalilnya bahwa Rasulullah datang, rohnya datang? Gak ada dalil. Gak ada satupun dalil bahwa rohnya Nabi datang ke dunia, jalan-jalan ke majelis itu puji-pujian itu terhadap Nabi. Gak ada dalilnya. Kita itu disuruh oleh Allah dan Rasulnya untuk sholawat, Allahumma salli ala Muhammad, minimal itu, Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad. Kita tidak disuruh oleh Allah dan Rasulnya untuk memuji Nabi, walaupun sebenarnya orang yang paling berhak, manusia yang paling berhak untuk mendapatkan pujian dari seluruh manusia adalah Rasulullah. Betul nggak ya kawan? Karena beliau adalah Sayyidun Nas, pimpinannya manusia. Tapi Rasulullah tidak mau dipuji. Kata Rasulullah, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, innama ana abdun faqulu abdullah Rasul. Janganlah kalian memuji aku seperti orang Nasrani memuji Isa putra Maryam, sampai mendudukkan Nabi Isa pada derajat ketuhanan. Apakah itu Trinitas? Apakah itu Allah? Mereka meyakini bahwa Nabi Isa itu Allah, atau meyakini bahwa Nabi Isa adalah anak Allah. Ini berlebihan. Sesungguhnya saya ini hamba Allah yang taat, beribadah kepada Allah. Maka katakanlah bahwa aku adalah Abdullah wa Rasul, hamba Allah yang taat dan utusan Allah. Hamba Allah bukan Tuhan, dan aku adalah utusan Allah yang tidak boleh didustakan. Itu ya kawan. Pernah ada seorang sahabat mengatakan di hadapan Nabi, anta sayyiduna wa ibnu sayyidina. Ada di kitab Tauhid itu, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Anta sayyiduna wa khairina, anta khairuna wa ibnu khairina wa sayyiduna wa ibnu sayyidina. Engkau adalah orang yang terbaik di antara kami, anak orang yang terbaik di antara kami. Engkau adalah sayyid kami, anaknya sayyid kami. Apa kata Nabi? Qulu biqaulikum. Ini hentikan ucapan kalian. Iya. Dalam satu riwayat, la yastajriyannakum syaitan. Jangan kalian dijerumuskanlah syaitan. Iya. Bahkan ada bab dalam kitab Riyadhus Shalihin, kalau ada orang suka muji-muji manusia, lempar dengan kerikil. Ya akhi, apakah boleh kita melempar kerikil orang yang muji-muji orang? Jangan ya akhi. Ya. Kenapa? Karena nanti akan bertengkar antum. Karena ada madaratnya di situ, tawuran nanti antum. Jadi maksudnya sampaikan dari situ kepada dia bahwa kamu tidak boleh muji-muji orang. Makanya memuji orang itu ada dua macam. Ada yang boleh, ada yang tidak. Yang boleh itu apabila orang yang dipuji itu tidak ngaruh dengan pujian. Jadi tetap ikhlas dia, walaupun dipuji orang, dan dia berhak untuk dipuji memang. Ya, karena dia mungkin suka sama orang itu karena kesolehannya dan ilmunya dan amalnya dan lain sebagainya. Maka dia senang dengan orang itu dan mengatakan aku mencintaimu karena Allah, dan mendoakan dan lain-lain, dan pokoknya dipuji-puji lah gitu. Tapi orang dipuji itu nggak sampai tumbang dengan pujian, dan dia tetap ikhlas, dan tidak dipuji pun tetap semangat. Itulah ya kawan, itu pujian yang dibolehkan kepada seorang itu. Yang kedua, pujian yang terlarang, yaitu apabila ada orang dipuji besar kepalanya. Maksudnya apa? Apakah kepalanya membesar begini ya akhi? Bukan, sombong maksudnya. Atau yang tadinya ikhlas jadi nggak ikhlas. Nah itu loh bahayanya memuji ya akhi.
Yang tadinya ikhlas jadi nggak ikhlas. Bahkan karena seringnya dia dipuji, ketika dia bertemu dan tidak memuji, akhirnya dia mutung. Kenapa kau mutung? Aku nggak dipuji sama orang itu. Nah, ini bahayanya memuji orang yang dhaif al-iman, lemah imannya dan lemah niatnya. Jangan dipuji. Doakan aja dia. Ya, barakallahu fiik. Saddadakallah, wafaqakallah, begitu aja. Jangan dipuji-puji dia. Nanti lupa daratan lagi. Nah, apa lagi itu? Lupa daratan. Memangnya dia bisa terbang? Enggak, yakni dia lupa akan keikhlasan, tawadhu dan lain sebagainya. Begitulah ya kawan. Mana dalilnya bolehnya memuji jika orang itu tidak terpengaruh dengan pujian itu? Surat Yunus, Allah Azza wa Jalla menyatakan, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhir. Artinya ketahuilah bahwasanya kekasih-kekasih Allah itu tidak perlu mereka takut dengan apa yang terjadi di masa mendatang, dan tidak perlu mereka sedih dengan apa yang terjadi di masa lalu. Siapa wali Allah itu? Kekasih Allah itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu orang-orang yang beriman dengan hati mereka dan mereka bertakwa, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Bagi mereka kabar gembira di dunia dan di akhirat. Apa maksud daripada kabar gembira di dunia di sini? Ada dua. Yang pertama, ada orang mimpi melihat orang soleh itu ketika masih hidup bahwa dia dimuliakan oleh Allah. Iya. Yang kedua, ada orang memuji dia, baik langsung atau di belakangnya. Ini kabar gembira dari Allah, itu hak. Itu persaksian orang mukmin. Antum syuhadaullahi fil ard. Kalian adalah saksi-saksi Allah di bumi. Maksudnya di sini orang-orang saleh lah ya. Kalau misalnya ada geng peminum, salah satu anggotanya mati, terus tanya seorang panitianya, bagaimana kalian teman-teman, saudara kalian ini? Oh soleh. Padahal mati gara-gara overdosis. Ya, karena yang bersaksi siapa? Gengnya dia, geng peminum khamr. Bukan peminum degan ya akhi, peminum khamr. Ya, itu maksudnya. Jadi yang bersaksi semua teman-temannya yang korak-korak itu ya, preman-preman itu. Oh baik, nggak berlaku kalau itu. Persaksian itu harus dari orang adil, orang yang soleh, ya ahlus sunnah. Itu ya kawan. Baik. Itulah kabar gembira di dunia. Wa fil akhirah, kabar gembira di akhirat dimulai dari ketika dia mau mati. Itu didatangi oleh malaikat, tatanazzalu alaihimul malaikah. Ketika orang mukmin mau mati, orang soleh itu mau mati, itu didatangi rombongan malaikat rahmat, dan juga malaikat maut mengabarkan kabar gembira kepada dia. Begitu pula ketika nanti bangkit dari alam kubur, diberi kabar gembira oleh malaikat. Alhamdulillah. Wa qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, man lam yasa'hu mawasi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu wa tabi'ina lahu bi ihsan wa la immati min ba'dihim fala wassa'a Allahu alaihi. Ini kalimat perlu direnungkan ya. Siapa yang tidak merasa cukup dengan agama Islam yang Allah turunkan kepada Rasulullah, dan Rasulullah sudah merasa cukup dan tidak menambah-nambahinya, dan para sahabat sudah tercukupi dengan agama Islam yang sumbernya Quran dan hadis. Begitu pula para tabi'in, cukup mereka merasa cukup dengan Islam yang berdasarkan Quran dan hadis, yang mengikuti para sahabat dengan kebaikan.
Begitu pula para imam, para tokoh agama yang datang setelah mereka, seperti Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Termasuk ini imam ini Al-Muzani dan yang lainnya para ulama. Yang barang siapa yang merasa tidak cukup dengan Quran Sunnah, maka Allah tidak akan mencukupinya. Dan ya ikhwani, seorang yang meyakini sesuatu yang tidak pernah itu diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, dan dia mengajak orang lain untuk meyakini keyakinan itu, berarti dia telah berbohong atas nama Allah dan Rasulnya. Misalnya mengatakan bahwa sekarang ini Rasulullah datang, katanya di majelis kita ini katanya datang nyawanya Nabi, rohnya Nabi datang ke sini. Bahwa orang ini pembohong, berbohong di atas nama Allah dan Rasul, karena Allah tidak pernah mengabarkan demikian. Begitu pula Rasulullah tidak pernah mengabarkan demikian. Dan barang siapa yang berbohong atas nama Allah dan Rasulnya, hendaklah dia menempati tempat duduknya di neraka. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta, berbohong atas namaku dengan sengaja, kata Rasulullah, hendaklah dia menempati tempat duduknya di neraka. Itu misalnya dia mengajak orang untuk berkeyakinan sesuatu, padahal Rasulullah tidak menyuruh berkeyakinan seperti itu, atau menyuruh untuk mengamalkan sesuatu, padahal Rasulullah tidak pernah menyuruh untuk mengamalkan itu, atau melarang sesuatu, padahal Rasulullah tidak melarang sesuatu itu, tapi dia melarang orang, ya, maka dia telah berbohong atas nama Rasulullah SAW, dan itu dosa besar. Ya, semua ahlul bid'ah seperti Syiah, begitu pula Khawarij, begitu pula Mu'tazilah, Jahmiyah, yang mereka mengada-ngada baik dalam keyakinan maupun pengamalan, ya, terkena dengan hadis Nabi. Mereka berbohong atas nama Rasulullah, padahal Rasulullah tidak menyuruh. Makanya ada seorang ulama namanya Ahmad, dari sebuah wilayah apa gitu ya, di zamannya Al-Wathiq. Ya, Imam Ahmad hidup juga waktu itu. Ya, tapi ini Ahmad yang lainnya. Itu berhadapan dengan tokoh Mu'tazilah Ibnu Abi Du'ad di hadapan Amirul Khalifah atau Amirul Mukminin, yaitu Al-Wathiq. Kata apa ini? Ulama ahli sunnah ini berkata begini, ya Amirul Mukminin, bagaimana saya mau berbicara di hadapan Anda dan orang ini? Saya dalam kondisi terbelenggu tangan dan kaki saya. Izinkan untuk dilepas ini dulu, ini rantai yang mengikat saya ini, dan izinkan saya sholat, wudu dan sholat 2 rakaat. Terus diizinkan. Setelah itu ahlul bid'ah itu Ibnu Abi Du'ad mengatakan, saya yang bertanya wahai Amirul Mukminin kepada dia. Maka Imam ahli sunnah itu berkata begini, saya yang bertanya kepada dia, dengan sebab omongan dia bahwa Quran makhluk, saya dipenjarain. Saya yang bertanya kepada dia, saya yang punya hak. Kata Al-Wathiq, ya kamu yang bertanya. Maka orang ini bertanya kepada tokoh ahlul bid'ah Ibnu Abi Du'ad namanya, kamu mengatakan Quran makhluk dan mengajak manusia, termasuk Khalifah Amirul Mukminin itu diajak dan terpengaruh. 3 khalifah, yaitu 3 Amirul Mukminin, yaitu Al-Ma'mun, Al-Wathiq dan Mu'tasim, terpengaruh dengan paham Mu'tazilah dan terpengaruh mengatakan Quran makhluk. Maka kalian menyuruh ini, kau menyuruh ini, Quran makhluk. Apakah Rasulullah pernah mengajak itu bahwa Quran makhluk? Kata orang itu tidak. Baik, apakah Abu Bakar As-Siddiq pernah mengajak Quran makhluk, mendakwakan Quran makhluk kepada manusia? Katanya tidak pernah. Begitu pula Umar, begitu pula Uthman dan Ali.
tidak pernah mengajak Quran makhluk. Berarti kesimpulannya ada dua, alimuhu am jahiluhu. Kesimpulannya yang pertama, taruhlah bahwasanya Rasulullah dan Khulafa ar-Rasyidin tahu bahwa Quran makhluk, tapi tidak mengajarkannya dan menyembunyikannya. Ini mustahil. Sebab Rasulullah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyampaikan semuanya, wahyunya. Karena itu bukan dari Nabi, berarti jahiluhu. Jadi kesimpulan yang kedua, yaitu Rasulullah dan para sahabat tidak tahu masalah Quran makhluk ini, tapi diketahui oleh anta, kamu dan murid-muridmu. Wahai Luka bin Luka, begitu katanya. Luka itu artinya orang bodoh. Wahai orang bodoh bin bodoh, ya, kamu tahu sedangkan Rasulullah tidak tahu. Kau lebih tahu dari Rasulullah. Rasulullah tidak pernah mengajarkan Quran itu makhluk. Kamu mengajarkan Quran makhluk, kamu lebih tahu dari Rasulullah. Langsung terdiam Ibn Abi Du'ad dan Al-Wathiq, tertawa dia, senang dengan ucapan dari ulama ahli sunnah ini. Kemudian dia masuk ke ruangan di istana itu, dan dia akhirnya bertaubat dari paham Mu'tazilah, tidak mengikuti lagi paham Mu'tazilah. Jadi paham Mu'tazilah itu bukan dari Rasulullah, bukan dari sahabat juga, tapi karangannya Wasil bin Atha. Ada orang namanya Wasil bin Atha dan murid-muridnya. Siapa Wasil bin Atha ini? Wasil bin Atha ini muridnya Hasan al-Basri awalnya, seorang tabi'i. Hasan al-Basri rahimahullah. Tapi Wasil bin Atha ini mengatakan pada gurunya begini, bagaimana pendapat Anda tentang orang yang mukmin tapi dia membawa dosa besar, belum tobat? Apakah dia, bagaimana kondisinya di hari kiamat? Kata Hasan al-Basri, dia tahta masyiatillah, terserah Allah. Jika Allah mengendaki disiksa di neraka, tapi setelah itu akan dikeluarkan dari neraka dan masuk surga. Yang kedua, bisa jadi dia diampuni, tidak masuk neraka dan langsung masuk surga. Apa kata Wasil bin Atha, tokoh Mu'tazilah? Saya punya pendapat sendiri ya Syekh, yaitu orang muslim yang mati membawa dosa besar selain syirik, maka dia itu posisinya dia bukan muslim, bukan kafir. Fi manzilatin baina manzilatin. Bukan muslim, bukan kafir. Dan itu enggak ada dalil dia. Ya. Kata Hasan al-Basri, laqad i'tazaltum. Kamu menyendiri dari kita. Kamu menyendiri, maka dinamakan Mu'tazilah. Qad i'tazaltum. Maka kita itu jangan menyendiri ya dalam berakidah dan beramal. Kita harus mengikuti Rasulullah dan para sahabat. Dan semua bid'ah, ingat ini, semua bid'ah itu bukan dari Rasulullah, bukan dari sahabat, bukan dari Rasulullah SAW, bukan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, bukan dari Umar radhiyallahu anhu, bukan dari Uthman radhiyallahu anhu, bukan dari Ali radhiyallahu anhu, dan bukan dari para sahabat. Semua akidahnya ahlul bid'ah, apakah itu Khawarij, Mu'tazilah, Syiah, Mu'tazilah, Murji'ah, Qadariyah, Jabriyah, Jahmiyah, apalagi Ahmadiyah, Bahaiyah, Liberaliyah, Sufiyah, itu bukan dari Nabi dan para sahabat. Ingat ini ya kawan. Iya. Barakallahu li wa lakum. Semoga Allah teguhkan kita di atas aqidah salafus saleh, yaitu Rasulullah dan para sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula dalam pengamalan. Fasaddidu, kata Imam Al-Muzani rahimahullah, fasaddidu bi'aunillahi wa wafiqu. Maka suddidu, yakni para tabi'in itu yang mengikuti akidahnya para sahabat, mereka suddidu, mereka
diberi kebenaran oleh Allah, bi'aunillah, dengan pertolongan dari Allah, wufiqu, dan mereka mendapatkan taufik, hidayah dari Allah, tidak disesatkan oleh Allah. Ay hadu atau hadau bis-sadad wa taufiq, mereka mendapatkan kebenaran dan hidayah. Was-sadad huwa isabatul haq. As-sadad itu artinya mencocoki kebenaran. Fakana hadza jazaa'uhum, inilah balasan untuk orang-orang yang mengikuti akidahnya para sahabat. Li'annahum taharrus sadad, sebab mereka betul-betul mencari kebenaran, wa isabatul haq, dan mencocoki yang hak di dalam keyakinan mereka, fi i'tiqadatihim, di dalam keyakinan mereka, wa amalihim, dan dalam amalan mereka. Li'annahum lazamu a'immatal huda, sebab mereka mengikuti, lazamu dari kata mulazamah, itu mengikuti terus menerus a'immatul huda, para tokoh agama, ilmu, wa tamassaku bil haq, dan mereka berpegang dengan al-haq qadar istita'atihim, sesuai dengan kemampuan mereka. Wa jahadu anfusahum fi tahsilil hidayah, mereka bersungguh-sungguh berjihad, ya, melawan hawa nafsu mereka untuk mendapatkan hidayah. Tadi saya baca di kitab Fathul Bari, dalam kitab Ar-Riqaq, syarah Sahih Bukhari itu, wa Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu itu ada 4. Yang pertama yaitu menundukkan hawa nafsu untuk talabul ilm, ngaji, ya, belajar ilmu agama, belajar Quran dan Sunnah, belajar akidah Islamiyah sahihah, belajar Quran, tafsir, hadis, ya, fikihnya tiap hari ya. Misalkan sediakan waktu minimal ba'da maghrib sampai isya, ba'da maghrib sampai isya, untuk belajar Quran dan hadis dengan berbagai macam cabangnya, akidah Islamiyah atau fikih atau tafsir atau sirah, ya, para anbiya wal mursalin. Kemudian juga usul fikih. Nah, kalau itu para tulab ilmu khusus itu, karena usul fikih itu adalah ilmu alat untuk memahami fikih. Begitu pula kaidah fiqhiyah itu juga bagi para tulab ilm, karena itu adalah ilmu alat. Begitu pula seperti bahasa Arab, itu bagi yang ingin memperdalam Al-Quran dan Sunnah harus belajar bahasa Arab, karena Allah Azza wa Jalla menurunkan kitabnya yaitu Al-Quran dan hadis dengan bahasa Arab. Karena kelebihan yang ada pada bahasa Arab sangat banyak kelebihannya, ya, satu kata dalam bahasa Arab itu bisa menjadi 70 lebih kata. Fa'ala, yaf'alu, fa'alan, fa'ilun, maf'ulun, maf'alun, fi'la, yaf'al. Nah, kemudian fa'ala ini jadi 14. Fa'ala, fa'alu, fa'alan, dan seterusnya. Begitu pula yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'alna, taf'aluna, taf'alina, dan seterusnya 14. Kemudian masdar ada 3, kadang lebih, ya, 3 kata. Itu total saya hitung 70 lebih. Apa ada sebuah bahasa di dunia ini yang bisa menyaingi bahasa Arab? Tidak ada. Jadi satu kata itu bisa dimasukkan dalam teori kaidah itu, ilmu shorof namanya, itu menjadi 72 kata, 70 lebih kata. Masya Allah. Dalam bahasa Inggris gak ada seperti itu. Misalnya apa itu? Write, menulis, iya.
Kata kerjanya apa? Ada berapa kata yang bisa dihasilkan dari kata right itu? Cuma 3. Ada berapa total? Total berapa? Berapa? Tidak lebih dari 10. Cuma 4. Bahasa Arab 70 lebih. Mana yang lebih kaya? Bahasa Arab atau bahasa Inggris? Bahasa Arab. Dan kelebihan bahasa Arab ya kawan, menurut Ibnu Katsir dalam tafsir dalam Bidayah Nihayah, bahwa ada 4 nabi rasul yang menggunakan bahasa Arab dan diturunkan wahyu dalam bahasa Arab. Yang pertama Nabi kita Muhammad, jelas sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Nabi Hud, nabinya kaum Ad alaihissalam. Kemudian Nabi Saleh, nabinya kaum Tsamud. Yang dua, yang satu, yang nomor 4 ini khilaf. Ada yang menyatakan Nabi Nuh pakai bahasa Arab. Ada yang menyatakan ada satu lagi nabi menggunakan bahasa Arab. Yang mana mereka ini selain siapa? Nabi Muhammad hidup sebelum Nabi Ibrahim. Nabi Hud sebelum Nabi Ibrahim. Nabi Saleh sebelum Nabi Ibrahim, tapi dia Nabi Saleh setelah Nabi Hud, tapi jauh sebelum Nabi Ibrahim. Apalagi Nabi Nuh. Ya. Kenapa? Karena setelah Nabi Ibrahim punya 2 anak, yaitu Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Dari Nabi Ishak ini lahirlah Yakub dan Bani Israel. Bani Yakub Israel. Ya. Sedangkan dari Ismail itu berbahasa Arab. Jadi Nabi kita Muhammad SAW, Nabi Ismail, Nabi Hud dan Nabi Saleh, 4 ini berbahasa Arab. Dan wahyu yang diturunkan kepada mereka kitab dengan bahasa Arab. Jadi udah ribuan tahun umurnya bahasa Arab ini. Umurnya udah lama. Ya. Itu ya ikhwan. Kemudian Allah lah yang menciptakan bahasa. Sebagaimana dalam surat Rum, waqtilafu alsinatikum wa alwanikum, dan perbedaan bahasa kalian itu semua Allah yang menciptakan. Seluruh bahasa di dunia ini bukan hanya bahasanya manusia, bahasanya jin dan juga bahasanya hewan. Hewan itu semua ada bahasanya itu, dan Allah yang menciptakan. Ya, termasuk yang Allah ciptakan bahasa Arab. Maka Allah pilih bahasa Arab ini sebagai bahasa Al-Quran dan hadis, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan beliau, Nabi kita Muhammad itu orang Arab, dan Arab itu salah satu keturunan dari Ismail bin Ibrahim. Masihkah mau membenci Arab? Ya kawan, Allah loh yang milih dari bangsa Arab itu. Nabi Muhammad itu nabi terbaik. Dan beliau, wallah, kalau misalnya hidup zaman sekarang dan berpidato dengan bahasa Arab, apakah antum tidak kepingin memahami pidatonya Rasulullah dengan bahasa Arab? Apakah harus saya terjemahin? Hah? Ya enaknya langsung paham kan? Iya kan? Nah, kalau antum misalnya ada di antara manusia, anak muda, dia menikah dengan orang Perancis, wanita Perancis, muslimah, maka dia untuk berdialog pakai aplikasi translate, lama-lama nggak enak pakai HP kan, maka dia belajar bahasa Perancis, kursus bahasa Perancis. Tujuannya apa? Supaya bisa berkomunikasi dengan istrinya, seorang muslimah dari Perancis. Ya, berarti apa? Mempelajari bahasa
yang di situ Allah menurunkan wahyunya, menunjukkan tanda cinta kita dengan Allah dan menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah dan menunjukkan bahwa kita cinta dengan Al-Quran. Dan kalau orang tidak paham bahasa Arab sama sekali, maka dia tidak akan paham Islam dan akan mudah disesatkan oleh syaitan. Dan inilah yang terjadi ketika banyak umat Islam tidak paham bahasa Arab dan tidak membaca Quran dan hadis dan penjelasan yang benar, tersesat mereka, disesatkan sama fulan, allan, disesatkan sama takfiri dan yang lainnya. Nasallahu alaihi wasallam. Maka ya ikhwani, buktikan cintamu terhadap Allah dan Rasulnya dan kitabnya dengan mempelajari bahasa Arab, sehingga nanti kita kalau pengajian nggak perlu diterjemahin lagi. Kapan ya? Wallah alam, 5 tahun lagi lah khusus. Loh, saya sudah mulai itu. Saya ada pengajian khusus dengan para ustadz, 4 orang, 3 ustadz, yang satunya talibul ilm. Yang kita baca kitab nggak pakai terjemah, penjelasannya pakai bahasa Arab. Sudah mulai, tapi pesertanya harus bisa bahasa Arab. Nah, kalau di sini ya tergantung antum. Kalau semuanya ini sudah bisa bahasa Arab, bismillah, kita baca langsung penjelasannya pakai bahasa Arab. Insya Allah. Adzan dulu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
لا إله إلا الله. La ilaha illallah. Ini pertanyaan tolong dimatikan aja. Ya karena ini sense.